Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Doni Sukmajaya, NIM 21086157. Prodi Penjasgesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kali ini saya akan membahas materi dari makalah saya, yaitu tentang pengertian filsafat olahraga, ruang lingkup filsafat olahraga, dan sejarah ruang lingkup filsafat olahraga. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisa secara konseptual masalah-masalah olahraga. Sebagai aktivitas manusia, filsafat olahraga berkaitan dengan analisis konseptual dan integrasi ide-ide, kunci dan isu olahraga dan praktik terkait. Pada tingkat yang paling umum, ini berkaitan dengan mengartikan sifat dan tujuan olahraga. Olahraga dipandang sebagai penyelidikan epidematik, sebuah proses metodologis di mana kita mempelajari kebenaran objektif dan potensi atletik seseorang dengan mengaktualisasikannya dalam kompetensi atletik. Dalam hal ini, kita mengetahui penerapan filsafat dalam pendidikan jasmani olahraga melalui nilai filosofis yang dipercaya kebenarannya dapat disoroti beragam fakta untuk menciptakan dasar-dasar yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk mengembangkan dan menjalankan program pendidikan jasmani olahraga. Berikutnya yaitu ruang lingkup filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah bidang studi yang berupaya menganalisis secara konseptual, secara terperinci tentang masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Adapun objek untuk studi filsafat olahraga antara lain sportivitas. Sportivitas adalah kebijakan olahraga yang mendasar. Sportivitas berpusat pada pandangan bahwa kebaikan ini membutuhkan lebih dari sekedar kepatuhan Anda terhadap suatu peraturan atau kesadaran diri dalam kejujuran dan saling menghargai sesama. 2. Kecurangan. Kecurangan adalah kebalikan dari sportivitas. Kecurangan adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan olahraga maupun dalam ujian maupun dalam pekerjaan. Kecurangan itu dilakukan secara disengaja dan akan mendapatkan dampak yang tidak baik. 3. Peningkatan kerja. Hal ini merupakan sesuatu tindakan para atlet untuk menaikkan kinerja dengan menerapkan berbagai peningkatan kinerja yang berbeda seperti penggunaan alat olahraga, latihan fisik, ataupun dalam penggunaan obat yang berkepentingan bagi mereka untuk meningkatkan kinerja mereka. Olahraga yang mengerikan dan berbahaya. Olahraga yang dimaksud yaitu seperti olahraga ekstrim yang dapat menimbulkan cedera serius bahkan kematian. Biasanya olahraga ini dilakukan oleh orang-orang memiliki mental yang kuat tanpa mengimbangi rasa takut dalam tubuhnya. 5. Jenis kelamin, gender, atau ras. Persaingan olahraga secara tradisional dipisahkan berdasarkan jenis kelamin di sepanjang perbedaan bina pria maupun wanita, dan tentangan terhadap pemahaman yang berlaku tentang seks dan gender telah terdengar dalam komunitas olahraga sejak 1980-an. Penggemar atau penonton. Dalam dunia olahraga pasti kita sudah tidak asing lagi yang namanya penggemar atau penonton. Seseorang dapat menggemari kita dari segi dia senang melihat kita atau bahkan kagum. 7. Olahraga bagi orang yang cacat.
Olahraga penyandang disabilitas juga disebut sebagai olahraga paralimpik atau olahraga untuk atlet dengan disabilitas atau kecacatan. Kontras dengan olahraga untuk orang yang berbadan sehat. 8. Estetika olahraga. Estetika dalam olahraga adalah sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera yang berupa unsur-unsur seni serta keindahan dalam setiap gerakan yang dilakukan dalam olahraga. Estetika dalam olahraga tidak hanya terdapat dalam olahraga yang berubah dengan seni keindahan dan dijaga oleh tolak ukur prestasi. Selanjutnya yaitu sejarah filsafat olahraga. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan yang menggambarkan peristiwa yang pernah terjadi. Peninggalan itu disebut juga dengan sumber sejarah. Sejarah filsafat ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Zaman Yunani klasik, yaitu zaman di mana orang-orang di masa itu mempercayai mitos-mitos atau legenda. 2. Zaman skolastik, yaitu zaman di mana pemikiran orang-orang telah berubah, di mana mempercayai mitos jadi pemikiran yang rasionalis, logis atau logika. 3. Zaman pertengahan, yaitu zaman kelam filsafat, dikarenakan terjadinya kemerosotan ilmu filsafat karena otoritas gereja yang sangat besar. 4. Zaman modern, yaitu zaman di mana mulai adanya perkembangan yang lahir pada zaman itu. 5. Zaman kontemporer, yaitu zaman yang sekarang di mana muncul teknologi yang canggih, berkembang ilmu teknologi yang semakin besar dan pesat. Jadi setelah kita membahas pengertian filsafat olahraga, ruang lingkup filsafat olahraga, sejarah filsafat olahraga, kita dapat menarik kesimpulan dari materi tersebut, yaitu bahwa filsafat olahraga adalah cabang ilmu filsafat yang membahas atau yang berupaya dalam menganalisa dan mengamati konsep pelajaran akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti oleh pembaca, dosen maupun rekan-rekan teman saya sekalian. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.